Di bawah atap megah gedung parlemen itu, seharusnya suara rakyat bergema. Namun kini, gema itu berganti menjadi tawa para elit yang hidup dalam kemewahan. Gedung yang dibangun dari uang pajak rakyat, kini menjadi istana kecil bagi mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat, tapi lupa siapa yang sebenarnya mereka wakili. Mobil mewah berjejer di parkiran, tas dan jam tangan bermerek jadi pemandangan biasa. Sementara di luar sana, rakyat antre bantuan beras dan menjerit karena harga kebutuhan pokok terus melonjak. Ironis, di saat rakyat berjuang bertahan hidup, para anggota dewan justru berlomba pamer kemewahan. Salsa Erwina menatap kamera dengan sorot mata tajam. Ia berkata dengan suara yang tegas namun syarat emosi. Aspirasi apa yang kalian maksud? Aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat? Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Lucu ya, mereka bicara soal penderitaan rakyat di depan mikrofon, tapi di belakang layar sibuk unboxing tas branded. Mereka duduk di kursi empuk hasil pajak rakyat, tapi lupa siapa yang membayar kursi itu. Kita butuh wakil rakyat, bukan wakil kemewahan. DPR hari ini lebih mirip panggung gaya hidup, bukan forum perjuangan. Di sebelahnya, Rocky Gerung menimpali dengan nada sinis tapi tajam. Ini pertanda DPR mulai merencanakan kejahatan, merencanakan korupsi. Karena itu mereka melarang atau berupaya mengendalikan mata-mata dari publik, yaitu pers. Kan itu konyolnya kan. Seharusnya anggota DPR itu merasa senang karena mereka dibantu oleh pers untuk membongkar kejahatan korupsi terutama, atau kejahatan politik. Jadi ajaib betul nih, anggota DPR justru ingin supaya mereka tidak diperkarakan oleh pers. Kalau begitu dari awal, publik akhirnya mendefinisikan secara terbalik. Berarti kalian semua itu bajingan, penjahat, kenapa nggak mau terbuka? Kan itu intinya kan. Jadi tetap kita ingin mereka yang terpilih itu justru datang ke depan publik mengatakan kami anggota DPR yang baru terpilih tidak ingin suara kami itu dikendalikan oleh kekuasaan. DPR hari ini kehilangan roh politik. Mereka bukan lagi penjaga moral bangsa, tapi pedagang kebijakan. Mereka tawar-menawar undang-undang seperti komoditas pasar. Ketika rakyat berharap, mereka malah menghitung keuntungan pribadi. Salah satu contoh paling nyata adalah penundaan RUU Perampasan Aset, sebuah rancangan undang-undang penting yang seharusnya menjadi tonggak pemberantasan korupsi. Justru berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dibiarkan mengendap di laci kekuasaan. Rocky menggeleng pelan. Rakyat menunggu keadilan, tapi DPR menunggu waktu yang tepat untuk melindungi diri. Mereka takut, karena banyak dari mereka tahu bahwa jika RUU itu disahkan, beberapa aset pribadi bisa ikut terseret. Jadi mereka tunda, mereka bahas ulang, mereka berdalih. Ini bukan sekedar kebodohan, ini bentuk perlawanan halus terhadap kejujuran. Salsa menambahkan dengan nada getir, di negeri ini, rakyat yang mencuri ayam bisa dipenjara, tapi yang mencuri uang negara bisa berdebat di rapat paripurna. Mereka berdiri di podium, bicara soal moralitas, tapi lupa bercermin. Padahal rakyat sudah muak, bukan karena tidak percaya pada demokrasi, tapi karena merasa ditipu oleh orang yang seharusnya memperjuangkan mereka. Lalu, di tengah semua itu, muncul kabar lain. Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Saat rakyat banyak kehilangan pekerjaan, harga pangan naik, dan jutaan keluarga kesulitan membeli beras, DPR justru menaikkan pendapatan mereka sendiri. Salsa menggeleng dengan nada kecewa. Gaji mereka naik miliaran, sementara rakyat disuruh sabar. Mereka bilang, itu hak kami sebagai pejabat negara. Tapi bagaimana dengan hak rakyat yang menggaji kalian? Apakah mereka sudah sejahtera? Apakah mereka sudah makan layak hari ini? Kalau belum, apa kalian tidak malu? Rocky menyahut tajam. Inilah yang saya sebut kemunafikan politik. Mereka berbicara atas nama rakyat, tapi hidup di atas penderitaan rakyat. Ketika rakyat disuruh berhemat, mereka pesta anggaran. Ketika rakyat protes, mereka menyebutnya provokator. Mereka bersembunyi di balik frasa wakil rakyat, padahal yang mereka wakili hanyalah diri sendiri dan partainya.
Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, kita hadir untuk rakyat dan harus kembali ke rakyat. Karena itu amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang menuntut dedikasi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Keduanya kemudian duduk berdampingan di sebuah forum publik. Ratusan orang hadir, dari mahasiswa hingga buruh, semua mendengarkan dengan hikmat. Rocky membuka pembicaraan dengan kalimat tajam. Kita hidup di masa di mana korupsi dilegalkan lewat prosedur, dan rakyat dibodohi lewat narasi. DPR bukan lagi lembaga legislatif, tapi lembaga legitimasi yang memberi izin pada ketidakadilan untuk terus hidup. Salsa menatap hadirin dan menjawab dengan nada tegas. Itulah sebabnya kita tidak boleh diam. Jika DPR menutup telinga, biar suara rakyat yang memecah tembok itu. Karena kekuasaan tanpa pengawasan akan berubah menjadi penindasan, dan selama rakyat masih diam, mereka akan terus menari di atas penderitaan kita. Rocky tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada lirih tapi dalam makna, "Saya sering bilang, ijazah itu hanya tanda bahwa seseorang pernah sekolah, bukan bahwa dia pernah berpikir. Dan sayangnya, banyak di DPR yang cuma punya ijazah tanpa pemikiran. Mereka pandai membaca teks, tapi buta terhadap kenyataan." Salsa menambahkan, mereka lupa kekuasaan itu bukan warisan, tapi amanah. Dan amanah itu bukan untuk memperkaya diri, tapi menyejahterakan rakyat. Kalau tidak bisa, maka mereka sudah mengkhianati sumpah jabatan yang mereka ucapkan sendiri di depan Tuhan dan bangsa. Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada dua sosok itu. Rocky melanjutkan, bangsa ini tidak akan maju kalau rumah wakil rakyat justru menjadi showroom kemewahan. Gedung itu seharusnya tempat menampung keluh rakyat, bukan tempat menimbun harta pejabat. DPR sekarang lupa bahwa rakyat bukan sekedar angka di kertas suara. Rakyat adalah alasan kenapa mereka bisa duduk di kursi itu. Salsa menutup dengan kalimat yang membuat seluruh forum berdiri memberi tepuk tangan. Selama DPR masih berpikir kekayaan pribadi adalah hak, maka rakyat akan terus miskin karena ditipu oleh janji. Negeri ini tidak butuh dewan yang pandai berpidato, tapi dewan yang berani miskin demi kebenaran. Rocky mengakhiri dengan lantang, kita harus rebut kembali makna wakil rakyat, karena DPR bukan tempat berkuasa, tapi tempat berjuang. Dan kalau mereka lupa arti perjuangan, maka rakyatlah yang harus mengingatkan mereka, dengan suara, dengan aksi, dengan keberanian. DPR bukan tempat tidur para penguasa, tapi medan juang bagi suara rakyat.